Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, terlebih pada saat ini, di hari ketiga di awal tahun 2022, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61. Demikianlah dikatakan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita itu mencerminkan bagaimana kita hidup percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup meletakkan dan mempautkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena banyak kita yang selalu mengatakan bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, tetapi dia tidak mau memautkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memautkan kehidupan, memautkan iman kita kepada Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus penuh dengan keyakinan. Ketika kita mau memautkan diri kepada Tuhan, berarti dengan sepenuh hati memang kita mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi bukti bahwa hidup kita itu telah berpaut kepada Tuhan? Jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, hidup berpaut kepada Tuhan adalah dengan hidup menurut segala ketetapannya. Apa yang menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan kita? Ketetapan Allah dalam kehidupan kita adalah mau melakukan firman-Nya, mau menjalani kehendak-Nya, dan mau berjalan di jalan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dunia ini penuh tantangan, iya. Dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tawaran-tawaran yang selalu menyenangkan kehidupan dunia. Tetapi kita harus tahu apa yang menjadi ketetapan Allah. Manusia punya banyak rancangan, manusia punya banyak rencana, tetapi kita harus ingat semuanya itu harus tetap berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Di mana apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus seturut dengan ketetapannya. Yang berikutnya, apakah yang menjadi bukti bahwa kita telah berpaut kepada Allah? Tetap mengikuti segala perintahnya. Tetap mengikuti segala perintahnya. Berarti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin sampai saat ini kita juga tidak tahu apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari yang ketiga ini, atau di hari yang mengawali kita pada hari ini, di tahun 2022, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita, penuhlah kehidupan dengan kasih. Kasih itu adalah untuk menyatakan siapa pribadi Allah dalam kehidupan umat yang percaya. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka di sini kita juga harus melakukan itu sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Karena apa yang kita terima di dalam kehidupan kita, hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang, itu semua adalah bentuk dari kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Jika kita sudah mempercayakan semuanya kepada Tuhan, maka
apa yang kita jalani setiap hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kita ini, maka kita akan terfokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan, mungkin kita akan menghadapi banyak pergumulan, mungkin kita akan menghadapi banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai kehidupan kita, tetapi yang mau kita katakan hari ini sebagai firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita hendaklah berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Baru kita hiduplah menurut ketetapannya dan mengikuti segala perintahnya. Maka hidup kita benar-benar hidup sebagai orang percaya. Hidup yang menggantungkan imannya hanya kepada Tuhan. Karena kita harus mengatakan, kita tahu apa yang kita pertaruhkan di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan tepat janji. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami, yang mengingatkan kami agar kehidupan kami sebagai orang percaya, kami pautkan hanya kepadamu saja, dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan. Biar kami Tuhan bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami dapat mengikuti apa yang telah Engkau teladani sebagai teladan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam melakukan setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kiranya seluruh umat-Mu yang sakit Engkau berikan pemulihan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menopang mereka dan selalu menyertai kehidupan mereka untuk menghadapi segala pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini. Ketika kami akan menapaki tahun yang baru ini, biarlah kasih setiamu Tuhan yang selalu menguatkan dan menyertai kehidupan kami. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun yang baru ini, tapi Engkau adalah Allah kami, Allah yang menopang kami dan Allah yang setia untuk menyertai kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menapaki tahun yang baru. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.